Baik, izin dimulai ya Bapak dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka seminar ilmiah ISQ Business School tahun 2021. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di yaumul kiamah nanti bisa diberikan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu dan juga teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai acara sore hari ini, kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini insya Allah 1 jam ke depan bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita mulai saja ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk pertama, seminarnya akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Danang Indrajaya, SSI, MSI, dengan topik efektivitas kebijakan moneter unkonvensional pada BPD Indonesia di masa pandemi. Kepada Pak Danang, kami persilahkan. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ika atas kesempatannya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tentang rencana penelitian saya yang sedang saya lakukan ini. Kebetulan sudah selesai tapi belum saya publis. Nah, ini di bidang ekonomi moneter. Mungkin teman-teman mahasiswa nanti tertarik skripsinya pada ekonomi moneter. Nah, nanti bisa kita belajar bersama ya, diskusi untuk nih. Jadi penelitian saya mengenai efektivitas kebijakan moneter non-konvensional pada Bank Pembangunan Daerah Indonesia di masa pandemi. Latar belakang saya meneliti ini adalah adanya krisis keuangan global yang terjadi pada September 2008 di seluruh dunia yang diawali dengan negara Amerika Serikat yang menyebabkan pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia melakukan berbagai tindakan untuk menstabilkan kondisi keuangan mereka. Jadi sejak krisis keuangan global tersebut, bank sentral dipaksa untuk meninggalkan alat kebijakan moneter konvensional menuju kebijakan yang tidak konvensional seperti quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif. Quantitative easing ini merupakan metode kebijakan yang tidak konvensional yang dipelopori oleh negara Jepang pada waktu itu, di mana bank sentral atau bank sentral di Jepang menggelontorkan dana untuk bank-bank umum di Jepang untuk bisa memberikan kredit pelonggaran kredit kepada, kemudian memberikan informasi tentang kebijakan moneternya di masa depan berdasarkan penilaian terhadap prospek stabilitas harga atau disebut juga forward guidance dan bahkan menurunkan suku bunga. Quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif merupakan kebijakan moneter non-konvensional yang membuat bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cara membeli aset keuangan dari institusi swasta atau bank komersial, dalam hal ini bank pembangunan daerah, maupun surat berharga jangka panjang atau obligasi milik pemerintah di pasar terbuka. Kemudian kebijakan ini diterapkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman atau kredit. Kendati memiliki beberapa keuntungan, kebijakan quantitative easing memiliki kelemahan juga. Jadi penerapan kebijakan ini berisiko memicu inflasi yang serius.
Jadi jika jumlah uang baru yang beredar terus bertambah, maka nilai uang akan melemah. Jadi nilai rupiah bisa melemah akibat Bank Indonesia tetap memproduksi uang ya. Alhasil ketika keadaan ekonomi membaik, suplai uang bertambah dengan cepat. Keadaan ini menyebabkan bank makin gencar memberikan pinjaman kepada masyarakat dan masyarakat pun akan makin konsumtif. Salah satu kerja kuantitatif easing adalah melalui saluran bank dari transmisi kebijakan moneter. Jadi bank sentral menciptakan uang baru, biasanya secara elektronik dan menggunakannya untuk membeli sejumlah besar aset dari bank komersial. Kemudian hal ini membuat bank komersial lebih liquid atau lebih banyak dananya, dana segar dari bank sentral yang seharusnya mengarah pada penurunan suku bunga pinjaman dan merangsang pinjaman oleh perusahaan dan rumah tangga. Di dalam ini UKM ya yang sering meminjam pada bank. Pinjaman ini pada gilirannya digunakan untuk membiayai investasi baru yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, kalau dijelaskan mengenai kalau dikaitkan dengan kurva ISLM, di sini kurva IS ini menggambarkan pasar barang, kemudian kurva LM ini atau liquid money ini menggambarkan pasar uang. Jadi pada saat Bank Indonesia memberikan meningkatkan money supply atau jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka kurva LM ini akan bergeser ke kanan. Nah, bergeser dari LM ke LM aksen. Nah, sehingga suku bunga akan turun karena jumlah uang beredar banyak, suku bunga bank akan turun sehingga memicu investasi, sehingga investasi akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkat income, pendapatan nasional. Sementara FIS dia tetap tidak ada pergeseran karena money supply begitu. Kemudian di sini ada beberapa perbedaan kebijakan moneter konvensional dan non konvensional. Di mana kebijakan moneter konvensional merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia atau suatu usaha dalam mengatur keadaan ekonomi makro agar bisa berjalan sewajarnya. Kemudian kebijakan moneter non konvensional merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mengembalikan dan menjaga kestabilan sistem keuangan serta mengatasi dampak negatif di pasar keuangan yang terus meningkat pada sektor real. Biasanya kebijakan moneter non konvensional diterapkan kemarin di Indonesia pada saat krisis moneter. Nah, instrumen kebijakan moneter konvensional diantaranya OPT atau operasi pasar terbuka, kemudian diskonto, kemudian cadangan wajib minimum. Sementara instrumen kebijakan moneter non konvensional ini liquidity provision, large scale asset cases dan part guide. Ini merupakan quantitative easing ya, metode quantitative easing sama. Jadi large scale asset purchases ini artinya bank sentral membeli aset besar-besaran gitu ke bank swasta. Penelitian sebelumnya David Bowman tahun 2015 mengkaji dampak kebijakan moneter non konvensional di Jepang dan menemukan positif secara statistik dari likuiditas bank terhadap pinjaman bank, tetapi pengaruh tersebut sangat kecil sehingga cenderung tidak signifikan. Kemudian hasil yang dipaparkan oleh Montgomery 2019 menunjukkan bahwa kebijakan moneter non konvensional di Jepang berpengaruh signifikan melalui jalur pinjaman bank, meskipun pengaruhnya terhadap pertumbuhan bank pinjaman bank kecil ya. Dalam hal ini loan growth-nya. Nah, saya ingin meneliti bagaimana pengaruh kebijakan non konvensional terhadap bank pembangunan daerah yang ada di Indonesia. Jadi sampel yang digunakan adalah 16 BPD daerah dari 25 BPD di Indonesia karena 9 BPD tidak memiliki data lengkap di Bursa Efek Indonesia. Kemudian periode sampel penelitian ini dimulai dari triwulan 1 2019 hingga triwulan 2 tahun 2021. Jadi ada 9 triwulan. Kemudian analisis data panel bisa menggunakan metode analisis data panel OLS,
fixed effect maupun GMM di sini atau Generalized Moment Analysis. Nah, yang diestimasi dalam kerangka data panel sebagai berikut. Jadi Talog LIT plus 1 ini menggambarkan tentang loan growth. Loan growth dia pada cross section yang I, kemudian pada time ke plus T itu. Kemudian di sini, oh ada admin ya. Oke. B0 ya sama dengan B0 ditambah beta 1 LRIT ditambah BXIT ditambah errornya. Nah, LRIT ini adalah liquidity ratio yang akan kita teliti. Jadi beta 1 merupakan parameter utamanya sehingga apabila beta 1 ini apabila beta 1 ini positif dan signifikan, maka kebijakan moneter non konvensional tersebut efektif diterapkan di Indonesia. Tapi apabila tidak signifikan, berarti berarti bank swasta tidak memanfaatkan dengan baik dana yang telah digelontorkan oleh Bank Indonesia begitu ya. Nah, hasil kemarin saya sudah mengumpulkan data-data 16 bank pembangunan daerah. Hasilnya sebagai berikut. Untuk jangka pendek ini, untuk jangka pendek ternyata liquidity ratio dia berpengaruh positif. Di sini 0,01466, tapi dia tidak signifikan karena P value-nya di atas 0,05 di sini kan 0,8 di atas 0,05 sehingga dia tidak signifikan dia. Artinya nanti interpretasinya nanti aja ya. Ini jangka pendek. Kemudian yang ini jangka panjang. Untuk jangka panjangnya dengan menggunakan first difference GMM dan sistem kami menemukan bahwa liquidity ratio juga berpengaruh positif di sini 0,7 tapi dia tidak signifikan. Probabilitasnya lebih dari 0,05. Demikian juga yang metode SIS GMM ini. Liquidity rasionya berpengaruh positif tapi tidak signifikan ya. Jadi kesimpulan dari hasil pengolahan data di atas, hasil empiris yang dipaparkan menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan pinjaman bank. Artinya kebijakan moneter non-konvensional berpengaruh positif terhadap pinjaman bank namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh bank. Karena bisa juga bank melakukan credit crunch. Di sini credit crunch itu merupakan kondisi saat perbankan enggan menyalurkan kredit karena permintaan masih lemah, bisa jadi karena krisis moneter permintaan kredit masih lemah dan perbankan masih ragu menyalurkan kredit baru karena khawatir meningkatkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini bisa juga kredit macet atau kredit macet yang dicurigai begitu, atau disebut juga NPL atau non performing loan. Gitu ya. Jadi semakin besar NPL-nya maka semakin besar kredit bermasalah di bank tersebut gitu. Ya. Itulah sebabnya bank tidak tidak signifikan di sini ya. Artinya dia ternyata bank melakukan credit crunch di sini. Baik, terima kasih itu penelitian yang sedang saya lakukan di sini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan. Saya kembalikan kepada Ika. Terima kasih Ika. Baik, terima kasih banyak Pak Danang atas penyampaiannya. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Pak Barir, Pak Erza, Pak Bayu, Anggar. Ya. Teman-teman mahasiswa yang tertarik, yang tertarik silakan diskusi dengan saya nanti skripsinya yang terlalu tertarik di ekonomi moneter kayak ini. Berarti ini lebih ke mahasiswa manajemen ya Pak? Ya, Iya, Pak. Jadi ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasiswa manajemen ya Pak? Berarti ini lebih ke untuk ke mahasis
Iya, manajemen ya. Bisa manajemen. Memang Kebetulan banget di sini. iya. Iya, Bapak. Jadi ini bisa ke arah keuangan internasional atau ini perbankan begitu. Manajemen ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Irza. Waalaikumsalam, Pak Irza. Ya. Silahkan, Pak Irza. Nah, Pak Danang, bagaimana kebijaksanaan pemerintah Iya, Pak. terhadap perkembangan sekarang ini dengan perkembangan Bitcoin? Bagaimana pengaruh dengan sirkulasi keuangan di negara kita? Tadi Pak Danang bicara tentang masalah Iya, pengaruh ya, tentang masalah iya. sirkulasi keuangan ya yang ada di Indonesia. Betul. Iya, Pak. Betul. Oke. Baik, langsung dijawab ini. Jika ya. Baik, Iya, dijawab. kebetulan ya, itu Pak, Bitcoin itu termasuk di dalam stok ya, stok outbound. Jadi termasuk apa ya, kayak saham itu. Nah, itu kebetulan saya belum meneliti tentang itu, stok outbound atau surat berharga atau saham ya. Bitcoin itu juga termasuk surat berharga kan. Jadi apalagi yang Bitcoin ini sekarang ada indikasi di di MUI diharamkan gitu ya, ada indikasi seperti itu ya. Tapi saya belum tahu juga beritanya beritanya seperti itu. Nah, yang saya teliti di sini mengenai kebijakan yang ini kebijakan moneter ya, kebijakan moneter di situ Pak. Jadi saya belum meneliti tentang itu gitu. Itu Pak Irza. Ya. Nah, satu lagi nih Pak Ya. Danang, Ya. gimana kebijaksanaan pemerintah untuk menanggulangi ya, untuk mengatasi perkembangan fintech ya yang sekarang ini yang sedang menyebar luas nih. Nah, itu bagaimana cara mengontrol keuangannya ya, misalnya sirkulasi keuangan dengan menggunakan e-money ya, seperti itu. Itu gimana itu kebijaksanaan pemerintah menjalankan itu? Karena kan semua itu kan terhitung dari jumlah BI ya, mengeluarkan cetakan uang ya secara fisik. Nah, Iya. itu mudah dikontrol. Terus bagaimana untuk pengaturannya nih dengan menggunakan transaksi dengan menggunakan e-money nih? Mungkin bisa dijelaskan Pak Dana. Oke, Pak. Jadi e-money ini termasuk berarti meningkatkan jumlah uang beredar ya tadi, Pak. Jadi iya. Kan biasanya kan kalau kebijaksanaan moneter ya dari pemerintah itu kan berdasarkan cetakan ya, berdasarkan cetakan pengeluaran keuangan ya dari BI ya, kemudian terkontrol. Bagaimana dengan sekarang perkembangan dengan e-money ini, bagaimana pemerintah mengontrolnya nih Pak Dana? Iya, jadi perkembangan e-money ini sangat pesat ya. Jadi ini diharapkan juga nanti kan dia bisa menurunkan suku bunga. Jadi kurva LM ini bisa bergeser ke kanan, dia bisa menurunkan suku bunga, kemudian menurunkan investasi sehingga menaikkan income. Tapi apabila dilakukan terus-menerus, maka khawatir akan terjadi inflasi di sini ya. Ya. Kalau kebanyakan jumlah uang beredar ya. Jadi jadi harus dikontrol itu memang. Jadi bank sentral harus mengontrol kebijakan moneternya supaya tidak mencetak secara terus-terusan baik e-money maupun cash money. Jadi itu harus dikontrol juga itu Pak. Jadi nggak boleh secara tak terbatas itu ya, harus ada peraturan gubernur BI yang harus dibatasi gitu Pak, supaya tidak terjadi inflasi nantinya ya. Itu cara mengatasi gimana Pak Dana kalau yang masalah e-money? Kalau buat yang cash itu ya, kalau yang fisik ya, kalau itu kan mudah ya, berdasarkan jumlah cetak terhitung dari cetakan ya, cetakan uang yang berbasis ya. Nah, kalau e-money ini gimana nih Pak Danang itunya? Ya berarti pemerintah harus ikut
ikut memberi kebijakan moneter ikut juga. Jadi kebijakan moneter juga jalan, kebijakan fiskal juga jalan. Jadi pemerintah juga harus turut campur tangan di sini untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan swasta yang juga gencar untuk memperjualbelikan vintage ini atau e-money ini, Pak. Seperti itu. Nah itu kalau misalnya untuk yang e-money, ya berarti kan fintech ya, itu masih dalam aturan PBI nggak sih, Pak Dana? Maksudnya dalam PBI nggak sih, peraturan Bank Indonesia dalam sirkulasi keuangannya itu gimana? Itu termasuk nggak, Pak Dana? Iya, jadi Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya juga tidak independen, Pak. Jadi ada peraturan pemerintah di situ. Jadi Bank Sentral itu tidak kalau di Cina ya atau di negara-negara kayak Cina, Korea Utara itu kan dia menerapkan fix suku nilai tukar yang tetap ya. Pemerintah itu 100% ikut campur tangan dalam kebijakan moneternya. Tapi beda dengan negara-negara Amerika, negara Eropa itu dia menganut floating exchange rate, nilai tukar yang berubah-ubah. Jadi itu dikendalikan oleh pasar nilai tukarnya nanti kan. Yang pemerintah juga tidak bisa 100% ikut campur. Nah, di Indonesia ini harus ada campur tangan dari pemerintah juga karena ekonomi itu bukan seperti yang diajarkan di buku. Sebenarnya buku membodohi kita ya, buku ekonomi yang sekarang ini sebenarnya membodohi kita. Kenapa? Karena itu akan mereka mengajarkan nilai tukar ini akan dikembalikan ke pasar. Jadi pasar yang ikut mengatur itunya. Sebenarnya tidak, karena kita lihat kalau Cina itu ya, negara Cina itu pemerintahnya 100% ikut karena dia tidak mau dikendalikan karena ekonomi merupakan politik negara bagi mereka ya. Jadi seperti itu. Jadi negaranya tidak dikendalikan jadinya. Jadi mereka bisa mengatur sendiri keadaan negaranya gitu. Demikian juga dengan kayak vintage ini, Pak. Jadi pemerintah harus ikut campur tangan ini sepertinya. Jadi dengan Bank Indonesia sama-sama bagaimana mengembangkan peraturan yang bisa membatasi vintage ini beredar gitu, supaya menghindari inflasi tadi, ini, Pak. Mungkin apa sih keuntungan buat negara kita ya, buat Indonesia ada apa dengan adanya fintech gitu, Pak Danang? Apa sih yang diambil keuntungannya dari perkembangan fintech yang sangat pesat ya di Indonesia gitu? Dan kemudian ada nggak sih kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur ya, untuk membuat regulasi dari perkembangan fintech itu? Ya. Keuntungannya apa ya? Ya, kalau vintage secara khusus saya belum mendalami itu, Pak ya. Peraturan-peraturan yang itu untuk membatasi vintage saya belum mendalami itu. Ya, harusnya ada tapi itu, Pak. Iya, makasih Pak Dana. Saya juga penasaran juga, itu banyak perkembangan fintech ya. Sebenarnya saya ngeliat sih keuntungan dari perkembangan fintech buat pemerintah kita nih apa gitu ya. Saya juga agak bingung juga. Kalau justru kalau nggak salah bisa menghancurkan BI ya, berarti ya buat dalam regulasi untuk perputaran keuangan ya, Pak Dana. Iya, mungkin karena Indonesia masih tahap belajar ya, berbeda dengan negara-negara maju gitu ya. Vintage-nya cuma satu kartu ya. Jadi datanya cuma satu tapi Indonesia kan bisa banyak kartunya. Satu orang bisa megang 5 kartu. Iya, nah itu yang bisa benar. kacau nanti datanya. Betul. Yang kan fintech ya, pulsa aja misalnya yang itu ya, untuk nomor telepon aja ya, orang kita tuh bisa banyak lebih dari satu. Iya, betul. Terima kasih Pak Dana. Baik, terima kasih Pak Erza. Baik, terima kasih Pak Erza. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, untuk sesi 1 kali ini kita akhiri dan terima kasih banyak untuk Pak Danang atas waktunya. Semoga
apa yang telah dilakukan, apa yang telah diteliti, dan apa yang telah disampaikan kepada kami semua bisa bermanfaat untuk kita semua dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Danang. Mungkin sama-sama. jika ada kegiatan lain dipersilahkan untuk live dari Google Meet dan kita Oke, boleh saya izin lanjut. live. Siap Pak, Ya. terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita sambung ke sesi kedua kita dengan pemateri Bapak Abdul Barir Hakim, Eskom MTI, dengan topik analisa informasi pada Twitter terhadap program vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan metode TF-IDF. Kepada Pak Barir, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ika. Izin saya share screen dulu mengenai apa yang mau saya sampaikan. Ini adalah kira-kira materi dari skripsi mahasiswa ya atas nama Haikal Ridho Labbaika, di mana saya berperan sebagai dosen pembimbing ya. Judulnya adalah analisa informasi pada Twitter terhadap program vaksinasi COVID-19 dengan metode TF-IDF ya. Nah, dimulai dengan latar belakangnya ya seperti kita tahu bahwa dunia ya dilanda pandemi COVID ya. Dan alhamdulillah dengan inovasi-inovasi muncullah ya usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan, di antaranya adalah adanya vaksin COVID-19 ya. Nah, tapi vaksin COVID-19 yang muncul ini memang bisa dibilang di dunia virtual gitu ya. Tentu banyak yang membicarakan kan ya. Banyak yang ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang ya seperti apalah gitu. Nah, terkait dengan ada pembicaraan di media sosial mengenai COVID-19, terutama vaksin COVID-19 ya, kata kuncinya yang dipakai di sini. Kita mau coba tertarik untuk mencoba melakukan analisis lah, mencoba melakukan analisis ya untuk mendapatkan informasi ya, walaupun mungkin analisis yang saat ini dilakukan ini waktu dilakukan oleh Kak Haikal ini masih baru sampai pada tahap awal lah kira-kira gitu ya. Oke. Nah, sehingga dimunculkan nih rumusan masalah, nanti hasil analisisnya itu berupa apa saja kata-kata yang paling berbobot dari sebuah sekumpulan tweet dan retweet yang membicarakan tentang vaksinasi COVID-19 ya. Nah, untuk mendapatkan kata-kata yang paling berbobot ini digunakan metode TF-IDF untuk mendapatkan relevansinya gitu. Bobot relevansinya. Nah, gimana caranya metode TF-IDF itu untuk melakukan pembuatan kata itu yang coba digali oleh peneliti pada saat itu ya. Oke. Sehingga tujuannya nih di sini mendapatkan kata-kata yang paling berbobot dalam sekumpulan tweet dan retweet pada Twitter yang membicarakan vaksinasi COVID-19, dan harapannya juga mengetahui bagaimana metode TF-IDF dapat melakukan pembuatan kata terkait dengan topik yang tadi itu ya, vaksinasi COVID-19. Oke. Manfaat dari penelitian ini ya secara teoritis ya, ini bisa menjadi bahan penelitian terhadap penggunaan metode TF-IDF terkait topik tertentu ya. Jadi nanti diharapkan bisa bukan cuma dengan keyword COVID-19, tapi bisa juga pakai keyword-keyword yang lain ya. Berbagai topik bisa dimanfaatkan ya. Kemudian secara praktis juga ini hasilnya bisa jadi referensi bagi penulis, sivitas akademis atau masyarakat umum dalam melakukan
jadi dasar untuk analisa lebih lanjut lah gitu ya. Terkait hasil yang didapat saat ini untuk dianalisa lebih lanjut, dilanjutkan untuk ke analisa yang lebih detail mengenai topik vaksinasi COVID-19. Nah, ini landasan teorinya dimulai dengan apa namanya ya. Jadi penelitian ini adalah termasuk text mining ya. Yang dilakukan adalah text mining atau penambangan teks ya. Di mana ini proses mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data teks tidak terstruktur ya, dibantu dengan perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci dan atribut lain di dalam data itu ya. Oke. Kemudian dari sisi hal yang apa namanya ini, kan sumber datanya adalah dari sosial media ya. Ini ada perbandingan beberapa interaksi media sosial ya menjadi 3 kategori. Ada yang kategorinya conversation, ada yang kategorinya amplification, ada kategorinya applause ya. Kalau conversation itu berarti aktivitas percakapan ya. Sementara kalau amplification itu aktivitas penyebaran luasan pesan ya. Kemudian kalau applause itu berarti respon singkat ya, seperti like, love, ya, emoji, bahkan klik juga termasuk ya. Nah, di sini yang dipilih sebagai sumber data adalah Twitter ya. Jadi Twitter ini memang masih sangat sering digunakan ya untuk menyebarkan luaskan informasi ya. Kemudian di situ ada yang dilihat adalah ada amplification-nya ya dan conversation-nya berupa reply dan retweet tuh yang jadi apa? Yang jadi semacam sumber data yang diambil dari terkait dengan kata kunci vaksinasi COVID-19 ya. Nah, untuk melakukan analisis ini digunakan program komputasi statistika dan grafis, yaitu R Studio, ya. Di mana R ini sudah dikenal luas sebagai salah satu powerful software untuk melakukan data analitik. Nah, salah satu untuk dalam pengambilan data dilakukan scraping, ya. Jadi kita coba mengumpulkan data dengan tools yang tersedia ya dari sebuah website ya, di mana Twitter ini dianggap sebuah websitenya sebagai sumber data, terus diambil informasinya dimasukkan ke dalam disimpan di dalam tempat yang lebih terstruktur ya. Dan dari data yang tidak struktur tadi harus dilakukan processing gitu ya, menjadi supaya datanya jadi yang tadinya bentuknya tidak terstruktur menjadi terstruktur. Sehingga yang dilakukan adalah text processing di sini ya. Dimana kalau text processing ini lebih lanjutnya nanti bisa masuk ke information retrieval ya, atau bisa ada machine translation di situ. Lebih lanjut bisa dilakukan sentiment analysis atau information extraction, atau bahkan sampai dengan question answering system. Jadi ada semacam conversation gitu ya, bisa tanya jawab ya, enggak kan kalau lebih lanjut ya. Nah, untuk terkait dengan metode penelitian yang dilakukan pada skripsi ini ya, ini kira-kira desainnya ya. Mulai dari mengidentifikasi topik penelitian, setelah itu dilakukan studi literasi ya, mengenai referensi-referensi yang terkait, terus juga cara-cara secara teknis melakukannya itu coba dikumpulkan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya melakukan pengumpulan data ya, di mana dalam melakukan pengumpulan data ini ternyata ada API dari Twitter yang bisa digunakan ya untuk mengakses data tweet dari Twitter langsung
dan disimpan di dalam mungkin dalam representasi tertentu ya yang ada di ARC ya. Kemudian setelah itu dilakukan pengolahan data ya. Pengolahan datanya itu mulai dari text pre-processing ya. Kemudian setelah itu udah dilakukan text pre-processing, nanti di text pre-processing ini ada banyak proses yang dilakukan juga ya. Setelah itu selesai baru dilakukan pembobotan dengan TF-IDF ya untuk mendapatkan bobot dari masing-masing kata tadi ya. Di dalam sekelompok dokumen yang didapat gitu ya. Kemudian dibentuk tuh term dokumen matriksnya dan representasinya dalam vector space model. Dan setelah itu udah sampai di sini dilakukan interpretasi dari itu dengan grafik sederhana berupa ya paling gampang adalah menggunakan semacam word cloud gitu ya. Untuk menampilkan ranking dari urutan dari kata-kata kira-kira ya, kata-kata yang relevan lah terkait dengan kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu baru kesimpulan dan sarannya. Oke. Ini kira-kira semacam ya buat contoh sederhananya lah, dilakukan pengumpulan data terus dan pengolahan data. Misalnya nih ada 5 semacam apa ya, contoh 5 ada 5 tweet yang diambil gitu ya, seperti itu. Kemudian dilakukan pengolahan supaya menjadi bentuk yang di sebelah kanan ini ya. Dilakukan pengolahan berarti ada proses-proses di dalamnya di mana semua term-termnya dilakukan apa namanya tuh tokenizing ya. Jadi token-token misalnya dari nomor 1 tuh yuk ikut vaksinasi COVID protokol kesehatan. Nah, itu jadi token, ada yuk, ada vaksinasi, ada COVID, ada protokol dan seterusnya ya. Semuanya di tokenizing gitu ya. Jadi token-token seperti ini, kemudian dilihat bobotnya gitu ya, dihitung bobotnya dari jumlahnya, terus dari jumlahnya di masing-masing tweet gitu ya. Kemudian setelah itu dengan formula tertentu kita coba merubah ya representasi dokumen yang banyak tadi kan, banyak tweet ya, kira-kira yang diambil waktu penelitian ini ada 1000 tweet ya yang diambil. Kemudian dari presentasi dokumen yang banyak itu berupa tweet-tweet yang banyak ya, dibikin representasi dalam vector space representation berupa term document matrix yang bentuknya kayak tadi itu ya, seperti tadi ini ya. Oke ya, jadi ada kata-katanya, token-tokennya, kemudian di masing-masing dokumen dia ada apa frekuensinya lah, kira-kira itu ya. Kemudian dengan rumus ini ya, menghitung rumus TF-IDF ini, kira-kira kita mendapatkan bobot dari masing-masing kata tadi. Oke. Nah, sehingga kira-kira hasilnya nanti dapat nih bobot IDF, dapat bobot TF-IDF-nya ya. Oke. Nah, itu contoh sederhana untuk supaya lebih menggambarkan apa yang dilakukan. Terus ini dilakukan aktualnya dengan menggunakan membuat coding di R Studio ya. Dimulai dari proses scraping ya. Proses scrapingnya disimpan di dalam sebuah file gitu ya. Kemudian ya dapat tuh file yang berisi kumpulan tweet yang dia dapatkan pada hasil proses scraping itu ya, dengan mengakses ke Twitter langsung dengan API-nya. Kemudian setelah itu dilakukan dari dokumen yang dihasilkan tadi ya, dilakukan text pre-processing ya. Pertama dimulai dengan case folding ya. Maksudnya case folding ini semua
teks yang ada dalam dokumen tadi semuanya diubah menjadi huruf kecil ya, supaya ya semacam standar lah, distandarisasi semuanya sama representasinya. Jadi dijadiin huruf kecil dengan proses case folding. Ya. Setelah itu dilakukan filtering nih, dipilih nih dari semua data yang semua dokumen yang ada, kata-kata yang ada di dalamnya, dilakukan filtering untuk mengambil kira-kira memilih-milih lah ya, kan filtering itu kan memilih ya, informasi-informasi atau kata-kata atau informasi atau kata-kata yang memang kita anggap relevan lah gitu ya, untuk dianalisis lebih lanjut gitu ya. Jadi di situ kan ada mungkin dalam tweet itu ada macam-macam informasi, misalnya ada angka-angka gitu ya, ada tanda baca ya. Terus mungkin ada kesalahan ketik, ada ekstra spasinya, ada URL, terus ada hashtag, ada mention, dan lain-lain ya. Dan yang dianggap itu tidak relevan lah dengan untuk mendapatkan ranking dari setiap term yang akan diambil dari semua tweet yang didapat ya. Jadi dilakukan tuh, dibersihkanlah datanya dengan menghapus angka-angkanya, menghapus tanda bacanya, ya, menghapus ada extra space dihapus, gitu ya. Ada URL itu mungkin nggak perlu dihapus juga, gitu ya. Kalau ada mention, ya itu nggak perlu juga dihapus. Ada hashtag, gitu dianggap tidak penting, ya dihapus, ya. Ada apa namanya ya, semacam emoticon ya, itu mungkin sebenarnya bisa dianalisis juga, tapi untuk di saat ini, di kasus ini tidak dianggap sebagai data yang perlu dianalisis, jadi dibuang aja. Kemudian mungkin ada kata-kata yang termasuk stop words, yaitu kata-kata yang dianggap tidak ada relevansinya, misalnya saya, kamu, dia, dan itu ya, itu juga dihapus juga ya. Atau yang, yaitu, gitu kan, ya itu kan nggak ada relevansinya lah gitu ya, dianggap tidak ada relevansinya dengan untuk dianalisis lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi ini dengan proses filtering itu semua data-data yang tidak dibutuhkan dihilangkan ya, sehingga nanti tinggal masing-masing tweet itu tinggal berisi dengan kata-kata yang kira-kira dianggap mewakili dari setiap tweet tadi ya. Oke. Selanjutnya dilakukan tokenizing dan stemming ya. Kalau tokenizing ini tadi maksudnya adalah dari setiap tweet itu yang tinggal dengan kata-kata tadi ya, tinggal kata-kata yang sudah dibersihkan tadi, kita pisah-pisah ya, kita lakukan ya parsing lah, semacam parsing gitu, sehingga dia menjadi term-term tersendiri gitu ya, untuk membangun tadi ya, yang bahan untuk membangun ini tadi ya, tabel ini ya, matriks ini ya. Oke, itu proses tokenizing ya. Dan stemming juga dilakukan ya. Stemming itu dari kata dari kata yang ada imbuhannya dicoba dicari kata akar katanya lah gitu ya. Oke. Untuk melakukan stemming ini kita menggunakan package dari R yang menggunakan algoritma dari Nazif dan Andriani ya. Itu yang kita dapat ya untuk dia melakukan stemming. Jadi misalnya menangkap ya, nanti di stemming dia menjadi tinggal kata tangkap gitu ya. Oke. Menyebarkan ya, jadi sebar gitu ya. Jadi kata yang term yang dimaksud tidak redundan dan cuma satu, mewakili satu dari seluruh semua variansinya gitu, satu aja dari semua variansinya yang ada imbuhannya maksudnya. Ya. Kemudian setelah itu dibentuklah dokumen term matrix ya dengan menggunakan R ya, mungkin ini kayak gitu.
Ya gambarnya nggak terlalu jelas ya, kira-kira matriksnya kayak gitu ya. Dan dari matriks itu dilakukan perankingan nih ya, sambil bikin dokumenter matriks dilakukan perankingan dengan TF-IDF tadi ya. Kemudian ini dapatlah nih termnya dikeluarin dan dilihat rankingnya, penilaiannya, sehingga muncul daftar term ya. Yang seperti ini di ranking dari yang bobotnya paling besar sampai paling kecil gitu ya. Ambil beberapa aja nih sebagai contoh ya. Kemudian hasil rankingnya ini coba ditampilkan dalam bentuk word cloud seperti ini ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat sekilas sih memang kayaknya apa namanya ya, hasilnya memang kurang, nggak terlalu bagus lah ya, karena di situ ada ternyata kok Malaysia gitu ya, padahal kita targetnya mau bahasa Indonesia kayak gitu ya. Terus ada kata-kata yang misalnya tuh ada apa tuh ya, Julai itu apa artinya tuh, tapi itu yang didapatkan gitu ya dari hasil analisis apa namanya, pembuatan dokumenter matrik dalam pembuatan TF-IDF ini ya. Jadi kesimpulannya ini ya, setelah melakukan perhitungan dan pengolahan data ya, bahwa sebenarnya memang TF-IDF ini dapat diterapkan untuk analisis informasi pada Twitter dan pembuatan kata dalam kalimat tweet dan retweet, serta menentukan prioritas bobot terbesar di dalam baris tabel dokumenter matriks tadi ya. Kita bisa gunakan metode TF-IDF buat pembobotannya, dan ini hasilnya adalah dari 1000 tweet dan retweet dengan kata kunci vaksin COVID ini, ada ya dapatnya nomor 1, 2 vaksin COVID gitu ya. Nomor 3 Malaysia, nomor 4 vaksinasi, 5 bangun, 6 mRNA, ini dapat dari mana juga saya masih belum teliti lebih lanjut tuh ya. Program infografik sumber dan fungsi, ini yang didapat ya. Dan itu ditampilkan tadi dalam bentuk word cloud ya. Nah, dari sisi saran ya, ini masih memang memiliki keterbatasan pada hasil analisis yang memang hanya berupa ranking kata-kata dari tweet saja ya. Jadi mungkin ini bisa dilanjutkan lebih lanjut ya, mungkin programnya bisa lebih disempurnakan sehingga bisa nanti sampai pada analisis sentimen dari masing-masing tweet gitu ya. Sehingga mendapatkan tadi misalnya dari 1000 tweet itu ternyata ada sentimen positifnya sekian ya, yang negatif sekian, jadi kebanyakan setuju dengan vaksinasi COVID misalnya gitu ya, atau tidak setuju ya. Nah tapi ini saran pengembangannya berarti nanti bisa ke arah sana atau bisa ke arah misalnya clustering, melakukan clustering, mana kira-kira ada kelompok cluster apa semacam apa ya, kata-kata yang berrelasi yang seperti apa yang muncul ya, sehingga bisa mengelompokkan tweet-tweet itu menjadi kelompok-kelompok yang kita bisa nanti masing-masing kelompok kita bisa analisis lebih lanjut ya, ada informasi apa yang penting di dalamnya gitu ya. Kemudian dalam memecahkan masalah, melakukan penelitian yang seperti yang telah dilakukan, mungkin ada metode pembobotan yang lain yang bisa digunakan untuk sebagai metode analisis informasi yang digunakan untuk penelitian seperti ini gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Barir untuk waktunya yang telah menyampaikan materi tadi.
Baik, dari teman-teman, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Boleh apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan mikrofonnya. Mudah-mudahan nggak ada. Mungkin sedikit Berarti dari jelas Ika, kalau nggak Pak, ada. pertanyaan. Oh, dari Ika. Dari Ika ada. Iya. Untuk tadi teknik filtering itu, tadi kan sempat ada yang seperti kata-kata yang tidak penting dibuang dan lain-lain. Itu apakah ada program khusus yang langsung otomatis bisa menghilangkan kata-kata itu, atau kita manual gitu, Pak? Mungkin di sini teman-teman ada yang berpikiran seperti Ika juga. Yang oke. Langsung jawab ya. Boleh, Pak, silakan, Pak. Ini yang filtering terus mau menghapus kata-kata stop words ya. Itu betul ya? Betul, Pak. Oke. Jadi kalau di program ini saya mencari beberapa saya lagi. Haikal saya suruh mencari daftar kata-kata stop word lah. Ada tuh di berbagai bisa dicari ya. Daftar kata-kata stop word. Terus ada fungsi untuk menghapus ya yang match dengan itu gitu. Tinggal dipanggil aja. Gitu. Kira-kira simpelnya gitu. Nah, tapi Baik. daftar kata-kata stoppernya didefinisikan dulu gitu ya. Kita cari dari berbagai sumber lah. Dikumpulkan jadi satu file ya. Simpelnya Berarti itu begitu. semua udah terprogram ya, Pak? Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Terima Mungkin kasih. dari teman-teman lain ada yang mau bertanya? Dari Pak Bayu, Pak Erza, Fakih, Adi, Raisa Adila, Alia, Latifa, Amriatus. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang baru masuk lift. Tiffany ada Oke, yang baik. mau ditanyakan? Sudah lift, Pak. Oh, udah lift. Karena waktunya kebetulan pas banget, Pak. Sudah jam 16.32. Kita Cocok. cukup sampai di sini dulu ya, Pak. Terima kasih banyak banyak. ya, Kak. Iya, Atas Bapak. kesempatannya. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Semoga apa yang sudah dipaparkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah berkahi dan selalu berikan kesehatan ke Pak Barir dan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita tutup acara pada hari ini dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ika tutup, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barir dan teman-teman semua. Terima kasih semua, terima kasih Ika, terima kasih Pak Erza, terima kasih Pak Bayu, terima kasih yang lain-lain semuanya ya.